Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup G, Penelitian Tindakan Kelas, yang beranggotakan saya, Fabian Junior Elindika, Christina Natalia Simarmata, Eni Widianisi, Isna Oksa Rizkia, dan juga Zakia Wahidah. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, dan kami akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai pengertian, manfaat, karakteristik, tujuan dan juga keterbatasan dan persyaratan dari penelitian tindakan kelas. Baik, kami harap teman-teman sekalian dapat menikmati video ini dan juga mengerti apa yang kami jelaskan. Baik, kita akan menuju ke materi yang pertama. Materi pertama mengenai pengertian penelitian tindakan kelas atau kita bisa singkat dengan PTK akan saya jelaskan. Di sini kami mengambil dua pengertian dari yang disampaikan oleh dua orang ahli. Yang pertama itu pengertian menurut Suharsini Arikunto yang disampaikan pada tahun 2006. Beliau menyampaikan bahwasannya penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Baik, dan pengertian kedua saya ambil dari seorang ahli bernama Kemis dan Tagar pada tahun 1988. Mereka menyebutkan bahwasannya penelitian tindakan kelas adalah suatu penelitian refleksif dan kolektif yang dilakukan oleh peserta-pesertanya dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik pendidikan dan praktik sosial mereka, serta pemahaman mereka terhadap praktik-praktik itu dan terhadap situasi tempat dilakukannya praktik-praktik tersebut. Dan dari dua pengertian ahli yang telah saya sampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasannya definisi atau pengertian dari penelitian tindakan kelas ini adalah bentuk penelitian yang terjadi di dalam kelas berupa tindakan tertentu yang dilakukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar guna meningkatkan hasil belajar yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan selanjutnya, materi yang kedua yang akan saya sampaikan adalah mengenai karakteristik dari penelitian tindakan kelas. Di sini saya mengambil salah satu pendapat ahli yang bernama Burns pada tahun 2000 maksud saya. Dia menyatakan bahwasanya ada 4 karakteristik utama dari penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama itu adalah action research institutional, diagnosing a problem in a specific context and attempting to solve in that context. Jadi penelitian tindakan kelas ini bersifat situasional. Jadi dia dilakukan untuk dalam situasi tertentu untuk memberikan penyelesaian masalah daripada problem yang terjadi di kelas tersebut. Dan kedua, it is collaborative with team research of the participationer working together. Jadi penelitian tindakan kelas ini tidak bisa dilakukan oleh guru saja, namun harus ada partisipannya seperti siswa dan juga seperti siswa yang akan diteliti oleh guru tersebut. Dan juga penelitian tindakan kelas ini tidak juga harus dilakukan oleh seorang guru saja, namun bisa dilakukan oleh guru-guru lainnya juga untuk mendapatkan hasil yang lebih bervariasi dan bisa mendapatkan hasil yang lebih objektif seperti itu. Dan karakteristik yang ketiga adalah it is participatory, seperti yang saya katakan tadi bahwasanya ini bersifat partisipan dan harus memiliki partisipan tertentu untuk melakukan penelitian tersebut. Dan yang keempat yaitu is self-evaluate. Jadi ini juga bisa menjadi seperti self-evaluate bagi guru tersebut. Hasil yang dia dapat dari penelitian ini bisa menjadi self-evaluate baginya untuk mengetahui seberapa efektif proses pembelajaran yang dia sampaikan kepada siswanya tersebut. Baik, saya rasa hanya segitu penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai
tujuan dari penelitian tindakan kelas. Sebelumnya kita tahu bahwa penelitian tindakan kelas ini nantinya adalah guru mampu mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi selama ia mengajar. Nah, lalu apa sih poin-poin yang menjadi tujuan dari penelitian tindakan tersebut selain yang tadi? Nah, yang pertama adalah memperbaiki dan meningkatkan mutu praktik pembelajaran. Meningkatkan dengan adanya proses penelitian tindakan kelas, maka seorang guru dapat melihat apa yang menjadi titik lemah selama dia melangsungkan kegiatan pengajaran di dalam kelas. Nah, setelah dia mengetahui apa saja permasalahannya, maka ia dapat mencoba mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan tentunya hal tersebut akan menghasilkan peningkatan dalam sistem pengajarannya. Lalu yang kedua, mengeksplorasi dan membuahkan kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi pembelajaran. Nah, tentunya ketika seorang guru telah mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan, maka ia akan segera mencoba mencari jalan keluarnya. Nah, dengan menemukan problema-problema, ia dapat menghasilkan output yang luar biasa, yaitu dapat meningkatkan sebuah kualitas pengajaran ataupun pembelajaran dengan inovasi dan kreasi-kreasi yang lebih kreatif dalam pengajaran yang terjadi di lapangan. Nah, yang ketiga adalah mengidentifikasi, menemukan, dan mengatasi masalah pembelajaran. Sama halnya dengan poin pertama dan poin kedua. Seorang guru pertama kali akan mengidentifikasi, akan menelusuri apa yang menjadi permasalahan yang terjadi dalam lapangan. Lalu ia akan menemukan jalan keluar. Nah, seperti poin pertama dan kedua. Poin ketiga ini adalah kayak merangkul dari poin pertama dan poin kedua. Nah, teman-teman, jadi yang terakhir adalah mengatasi masalah pembelajaran. Ada masalah, ada solusi, maka akan terjadi output yang luar biasa. Nah, yang keempat apa? Keempat adalah memperkuat kemampuan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran. Nah, ternyata setelah ia bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan, itu tuh kegiatan penelitian tindakan kelas ini dapat mampu melatih seorang guru memperkuat cara dia bagaimana menemukan solusi dalam sebuah permasalahan. Nah, dari yang terakhir ada poin dari kelima poin ini adalah mengeksplorasi pembelajaran yang selalu berwawasan dan berbasis penelitian. Nah, teman-teman, seperti kita ketahui, semakin banyak problem yang kita temuin dan semakin banyak kita berlatih mencoba mencari solusi, tentunya akan menghasilkan skill ataupun kemampuan kepada kita, kepada seorang guru itu memiliki wawasan yang jauh lebih luas. Karena dalam penelitian tindakan kelas ini, guru akan bekerja sama dengan koleganya dan mereka akan saling bertukar pikiran atau sharing knowledge, dan banyak sekali output yang terjadi, yaitu seorang guru akan memiliki wawasan yang cukup luas dan berbasis penelitian, dan itu merupakan hal-hal yang sangat luar biasa yang didapatkan jika seorang guru melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, teman-teman udah pada tahu kan 5 poin dari tujuan penelitian tindakan kelas. Nah, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Eni Widyaningsi dan saya akan menjelaskan penjelasan berikutnya. Pada dasarnya, penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mencari pemecahan praktis yang bersifat lokal atau dapat juga mencari cara-cara untuk meningkatkan kualitas suatu sistem dalam setting tertentu yang juga bersifat lokal. Masalah penelitian tindakan kelas muncul dari kesadaran pada diri guru yang juga harus diperbaiki oleh guru itu sendiri. Bukan orang lain dari luar. Maka dari itu permasalahannya dalam penelitian tindakan kelas bersifat nyata atau aktual yang terjadi dalam pembelajaran di dalam kelas. Masalah dalam pembelajaran yang dapat dijadikan topik penelitian tindakan kelas dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Seperti misalnya meningkatkan keterampilan mengajar, menggunakan alat-alat untuk mensupport pembelajaran dan lain-lain. Lalu pengenalan terhadap
teknik modifikasi perilaku yang dapat menunjang standar kompetisi, lalu meningkatkan efisiensi aspek tertentu dari manajemen pembelajaran dan pengelolaan kelas. Namun, tidak semua masalah dapat dikaji dan dipecahkan oleh penelitian tindakan kelas ini. Oleh karena itu, seperti contohnya masalah dari luar yang tidak ada sangkut pautnya di dalam kelas. Nah, untuk mengetahui seperti apa masalah yang dapat dilakukannya penelitian tindakan kelas dapat dilihat seperti slide berikutnya, yaitu adanya masalah yang dapat dijadikan topik penelitian tindakan kelas, hendaknya disenangi, menantang, dan mampu membangkitkan rasa penasaran dan keingintahuan yang besar untuk meningkatkan solusi dari permasalahannya. Dan masalah yang dapat dikaji melalui penelitian tindakan kelas harus yang berada dalam lingkup pembelajaran. Adapun contoh-contoh permasalahan yang dapat dikaji melalui penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut, yang bisa dilihat di PowerPoint. Dan masih banyak hal lainnya yang merupakan permasalahan belajar yang dapat dikaji pada penelitian tindakan kelas. Sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Kemudian yaitu adalah manfaat penelitian tindakan kelas. Nah, manfaat penelitian tindakan kelas ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek akademis dan juga aspek praktis. Yang pertama yaitu aspek akademis. Manfaatnya adalah untuk membantu guru menghasilkan pengetahuan yang sahih dan juga relevan bagi kelas mereka untuk memperbaiki mutu pembelajaran dalam jangka pendek. Yang kemudian adalah aspek praktis dari penelitian tindakan kelas ini adalah merupakan pelaksanaan inovasi pembelajaran. Nah, di sini guru akan mencoba untuk mengembangkan dan meningkatkan pendekatan, metode maupun gaya pembelajaran sehingga dapat menciptakan suatu model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik kelas. Artinya di sini guru harus membuat ataupun menciptakan kurikulum yang dapat berjalan secara efektif melalui proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian penelitian tindakan kelas ini juga bermanfaat tidak hanya bagi guru saja, namun juga bermanfaat bagi pembelajaran atau siswanya, yaitu untuk meningkatkan proses ataupun hasil belajar siswa. Di samping guru yang melaksanakan penelitian tindakan kelas ini dapat menjadi model bagi siswa dalam bersikap kritis terhadap hasil belajarnya. Nah, dengan adanya peningkatan atau kemajuan pada diri guru dan pendidikan di suatu sekolah yang menerapkan penelitian tindakan kelas ini juga membantu sekolah tersebut untuk semakin berkembang dengan pesat. Baiklah, selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian tindakan kelas. Nah, pelaksanaan sebuah penelitian tentunya tidak seutuhnya sempurna. Pastinya terdapat keterbatasan yang dihadapi. Keterbatasan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu masalah validitas dan generalisasi. Yang pertama yaitu validitas atau kesohihan dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai penelitian ilmiah masih sering dipertanyakan. Metodologi yang agak longgar yang lebih bersifat informal, meskipun jaga keobjektifannya masih menimbulkan keraguan. Nah, karena demikianlah para peneliti masih sering mempertanyakan kesahihan penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri. Keterbatasan yang kedua yaitu adanya generalisasi. Nah, penelitian tindakan kelas ini hasilnya tidak dapat digeneralisasikan, karena memang hasil tersebut hanya terkait dengan siswa dalam kelas tertentu. Kita tidak dapat menyimpulkan bahwa suatu teknik pembelajaran efektif untuk meningkatkan motivasi siswa. Nah, artinya bisa jadi suatu teknik atau strategi pembelajaran berjalan dengan efektif di kelas kita, namun belum tentu efektif di kelas lainnya. Dan kemudian materi selanjutnya itu persyaratan penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas memerlukan berbagai kondisi agar dapat berlangsung atau terlaksana dengan baik. Kondisi tersebut antara lain yaitu pelaksanaan tersebut harus didukung dari semua personel sekolah. Kemudian memberikan kebebasan kepada guru untuk berinovasi, berdiskusi, berkolaborasi, dan saling percaya di antara personil di sekolah. Dan juga rasa saling percaya antara guru dan siswa. Kemudian birokrasi dan hierarki organisasi di sekolah hendaknya diminimalkan agar tidak menjadi penghambat dari penelitian tindakan kelas ini. Maka saya rasa sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik teman-teman, setelah mengetahui pengertian, tujuan, manfaat, terus ada beberapa persyaratan dalam melakukan penelitian tindakan kelas, materi terakhir yaitu mengenai etika dalam penelitian tindakan kelas. Nah, berikut adalah beberapa etika yang harus diperhatikan bagi peneliti dalam melakukan PTK. Nah, etika ini merupakan salah satu hal yang penting sebelum melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, ini berkaitan dengan PTK-nya sendiri, peneliti dan hasil penelitiannya. Jadi, Suparno memformulasikan dua nilai etika yang harus dimiliki bagi peneliti PTK. As you can see on the slide, ada dua, yaitu satu, informed consent. Nah, informed consent itu adalah izin tertulis dari subjek yang akan diteliti atau tempat yang akan digunakan sebagai lokasi penelitian. Nah, dari informed consent juga harus diikuti atau disupport dengan adanya berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang membantu dalam permohonan izin untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, tentunya ini sangat pihak yang berwenang yang harus memberikan izin tersebut. Misalnya, melakukan penelitian tindakan kelas di sebuah sekolah, dokumen-dokumen tersebut akan ditandatangani oleh seperti misalnya kepala sekolah. Nah, setelah itu meminta izin tertulis dari subjek. Nah, subjek yang kita teliti misalnya siswa di kelas sebuah kelas 5A. Nah, nanti di situ kita juga harus membuat izin tertulis seperti itu. Selanjutnya yaitu kejujuran. Nah, kejujuran merupakan yang hanya ada di dalam penelitian tindakan kelas. Secara general, kejujuran merupakan salah satu etika yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tidak dipungkiri, kejujuran juga sangat berlaku di dalam etika penelitian tindakan kelas. Seperti yang telah disampaikan oleh member anggota sebelumnya mengenai tujuan dalam melakukan penelitian tindakan kelas, yaitu untuk memberikan mutu atau yang pembelajaran berkualitas dalam dalam proses belajar dan mengajar. Nah, tentunya hasil dari penelitian tindakan kelas ini harus dilakukan dengan jujur agar apa saja masalah yang ditemukan dapat dibenahi. Nah, yang pertama yaitu adalah jujur pada subjek. Nah, sebelum melakukan tindakan kelas yang mana telah meminta izin dari subjek, beberapa penelitian atau prosedur dalam melakukan penelitian tindakan kelas harus diberitahukan kepada subjek. Tidak ada yang ditutup-tutupi atau tidak ada yang dibedakan atau yang tidak disampaikan kepada informasinya kepada subjek, yang mana apabila dilakukan agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan si peneliti, itu tidak boleh. Nah, semua informasi yang berkaitan dengan penelitian harus dikatakan dengan sebenar-benarnya kepada subjek. Nah, selanjutnya jujur dengan data. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jujur dengan data merupakan sesuatu yang sangat harus dilakukan oleh peneliti, karena ini berkaitan dengan hasil yang akan diperoleh dari penelitian tindakan kelas, yang mana seperti yang saya sebutkan tadi, untuk menjamin mutu pembelajaran atau proses belajar mengajar ke depannya. Oke, selanjutnya yaitu jujur dalam analisis, membuat laporan ataupun dalam referensi. Ini sangat berkaitan dengan proses proses sebelum, sedang, dan setelah melakukan penelitian tindakan kelas. Oke, selanjutnya yaitu peneliti perlu dengan cermat mencatat data setiap saat secara akurat dan tidak memanipulasi data. Nah, tentunya penelitian tindakan kelas ini butuh seorang peneliti tersebut cekatan dalam mengamati data, apa-apa saja data yang secara akurat dapat mempengaruhi hasil penelitian.
Oke, selain Suparno, ada beberapa expert yaitu Chemist dan Taggart dikutip oleh Hopkins. The first one itu meminta kepada lembaga panitia atau yang berwenang memberikan persetujuan dan izin penelitian, sama seperti yang dikatakan oleh Suparno tadi, yaitu informed consent. Oke, selanjutnya itu penelitian berlangsung terbuka dan transparan, tidak ada yang ditutupi, semuanya jujur dan memang penelitian dilakukan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Oke, selanjutnya itu catatan dan deskripsi kegiatan hendaknya relevan, akurat, dan adil. Nah, misalnya ada sebelum melakukan atau sedang melakukan penelitian tindakan kelas, ada misalnya itu rentetan jadwal yang harus dilakukan. Nah, catatan tersebut harus relevan dengan yang dilakukan di lapangan. Oke, tanggung jawab untuk hal-hal atau pribadi yang sifatnya konfidensial. Selanjutnya, semua mitra penelitian mengetahui dan menyetujui prinsip-prinsip terjadi atas sebelum penelitian berlangsung. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.